Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Kita lanjutkan pengajian kita tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayatuhu qabla risalah. Menjelang diangkatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dijadikannya beliau sebagai rasul, maka ada beberapa hal yang berupa ujian yang amat sangat berat sampai kepada puncak ujian untuk menakar, untuk melihat hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para hukama pun juga telah menjelaskan ad-dunya darul imtihan. Kita berada di dunia ini senantiasa diuji oleh Allah. Jangankan kita manusia biasa, para nabi dan rasul saja mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diberikan amanah yang lebih besar kepadanya. Sebelum dijadikan menjadi rasul, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtihanul iman wal imtihanul amal. Imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muara daripada ujian itu termasuk ujian yang datang dalam kehidupan kita. Muara daripada ujian itu adalah hati. Dan ternyata ujian yang paling berat menjelang kenabian adalah pujian. Ketika telah berkumpul pujian-pujian itu diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bijami'il khisalil mahmudah, dengan berkumpulnya pujian-pujian yang terpuji diberikan kepada Rasul, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih menjaga hatinya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjaga perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul untuk menjaga hatinya? Dan ini juga adalah tahapan bagi siapa saja yang ingin lebih dekat dengan Allah. Karena hati kita ini adalah singgasananya Allah, yang tidak boleh bercampur dua kecintaan. Maka kalau ada kecintaan yang lain dengan sebab puji-pujian tadi yang telah merusakkan hati, maka secara otomatis kecintaan kepada Allah itu akan keluar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika telah melihat keadaan di sekitarnya dan melihat dalam hatinya, yang meskipun memang senantiasa dalam penjagaan Allah, ternyata yang menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam uzlah, mengasingkan diri, khalwat, adalah untuk memurnikan hatinya, menjernihkan kembali hatinya. Maka dalam kitab ini dijelaskan, hinama qarabal arba'ina min umrihi, menjadi isyarat kepada kita semua, kepada siapa saja yang usianya sudah mendekat 40 tahun, hati-hati.
Jangan sampai ada kecintaan yang lain di dalam hati kita. Jangan sampai kemudian hati kita ternodakan. Maka saat itu kita ingin membuktikan hakikat cinta yang ada di dalam hati kita. Ahabbal ibti'adi anin nas wal ibadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tergerak dan muncul di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan uzlah, untuk mengasingkan diri daripada kerumunan manusia, orang-orang yang memuji dia selama ini. Di lain hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mutu qabla an tamutu. Ini bukan hanya sekedar ungkapan saja, karena banyak loh yang mengungkapkan matilah kalian sebelum kalian mati, tapi tak ada usaha ke arah itu. Kalau ini hanya dibangun dalam opini saja, dalam narasi saja, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebersihan hati. Belajar mati itu bagaimana? Belajar kita meninggalkan kenikmatan, keindahan, melepaskan status, jabatan dan sebagainya, untuk memurnikan hati kita seperti itu. Maka kalau kebiasaan kita sejak kita meniti karir sampai mendekati usia 40 tahun, sudah mulai banyak kerak-kerak yang ada di dalam hati kita, maka proses uzlah adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasul untuk memurnikan hatinya sehingga mencukupkan syaratnya menerima amanah yang lebih besar, yakni menjadi Rasul. Kalau kita orang biasa kan tidak mungkin menjadi Rasul. Jangan sampai ada yang nanti ngaku menjadi nabi yang palsu. Tetapi kita buat usaha bagaimana agar supaya juga hati kita ini dimurnikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Kita sibukkan diri kita untuk merenungi hati dan perasaan kita. Namanya belajar mati. Dalam hitungan-hitungan hari-hari tertentu. Dalam kitab ini dijelaskan, wa kana yata'abbadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dini jaddihi Ibrahim min asharati ayyam ila syahr. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, beliau masih melihat jalan-jalan, tata cara ataupun juga millah, peribadatan-peribadatan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena masa itu adalah masa fatrah, masa kekosongan, maka mengikuti nabi-nabi terdahulu di dalam uzlahnya, di dalam tarekohnya. Kalau akidah tidak akan pernah berubah. Akidah para nabi dan rasul tetap sama. Cuma terkadang syariah yang disampaikan kepada kaumnya ini bergantung daripada keadaan yang ada di saat itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam proses uslahnya, beliau memilih sebuah tempat. Dijelaskan wa qad ikhtara li ibadati, maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah memilih satu tempat untuk mengkhususkan dia, lebih memfokuskan dalam ibadahnya, yakni Ghara Hira. Kalau bahasa Ghara ini dikatakan apa ya? Dalam bahasa yang lebih mudah difahami, orang-orang mengatakan Gua Hira. Maka kemudian dijelaskan letaknya di mana? Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Letak daripada gunung yang telah dipilih oleh Rasul, di mana dalam gunung itu ada sebuah gua yang namanya Gua Hira. Letaknya di sebelah barat daripada kota Makkah.
Maka disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam memilih satu tempat untuk khalwat, untuk uzlah dalam hitungan hari-hari yang telah pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa atmamnaha bil ashr fatamma miqatu rabbih arba'ina laila. Dijelaskan dalam Al-Quran apa yang pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, dan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim pun juga telah dijalaninya. Ada keterkaitan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan mereka, memberikan tarbiyah. Wa atmamnaha bil ashr, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan, sempurnakan dengan hitungan bilangan ditambah 10 hari. Maka Rasul saat itu memilih waktu yang mana waktunya ini berdasarkan daripada uzlah yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Dalam hitungan per 10 hari, sekian hari berbilang, bahkan kemudian dicukupkan menjadi 1 bulan, ataupun dalam bilangan 40 hari. Maka jangan kita menganggap remeh tentang angka-angka ini, tentang bilangan-bilangan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, ataupun bilangan-bilangan hari, angka-angka yang telah disepakati oleh guru-guru kita, oleh para alim ulama. Karena dengan demikian ternyata kita akan mendapatkan tarbiyah yang sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyibukkan dirinya, menengok ke dalam hatinya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyibukkan dirinya untuk senantiasa mengagungkan, membesarkan Allah, bahkan kemudian bisa menjadikan itu sebagai sarana dan wahana bagi siapa saja untuk melihat sejauh mana hatinya sudah tergiring, sejauh mana hatinya ini sudah mulai berpaling daripada Allah. Dan ternyata ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mulai melakukan uzlah untuk menghindari pujian-pujian yang berlebihan, maka Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha bukan hanya sekedar menjadi istri, menjadi pendamping, tetapi menjadi teman berjuang dalam agama. Maka Khadijah menahan dirinya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang sering datang kepada Rasul, kepada orang-orang yang mencari beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak mengganggu uzlahnya. Bahkan Khadijah mempersiapkan semua bekal keperluan beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak memikirkan yang lain kecuali dalam proses untuk membersihkan hatinya, untuk tazkiyatul qulub. Karena hati kita ini hanya akan bisa kembali menjadi jernih, bisa kembali menjadi bersih hati kita kalau kita sudah mulai belajar mati. Belajar mati 3 hari, belajar mati 10 hari, belajar mati 40 hari. Boleh kita rasakan apa yang terjadi coba kalau kita diajak untuk uzlah, 3 hari meninggalkan kantor, 3 hari meninggalkan keindahan hidup kita, 3 hari melepaskan status kita. Ternyata berat. Padahal 3 hari kemudian kita akan kembali ke kantor kita lagi. 40 hari kemudian kita akan kembali ke rumah kita lagi. Beratnya seperti apa? Beratnya seperti lem Korea yang direkatkan. Susah meninggalkan kantor, susah meninggalkan dunia, susah melepaskan jabatan. Untuk kemudian kita sadari ternyata tidak ringan itu meninggalkan dunia.
Maka tahapan prosesi belajar mati itu adalah kita mau meninggalkannya sementara supaya kita sadar, oh kalau saya meninggalkannya sementara saja seperti ini sulitnya, bagaimana untuk meninggalkannya yang selama-lamanya? Karena yang menjadikan seseorang itu susah dalam kematiannya, yang menjadikan seseorang itu berat dalam nasa dan sakaratul mautnya, takhafu wa la tahzanu, dia takut dan dia sedih. Itu saja. Takut ingin berhadapan dengan malakul maut Israel, dan sedih dengan apa yang dia mau tinggalkan. Dia belum tega meninggalkan kantornya, belum tega meninggalkan dunianya, belum tega meninggalkan keluarganya. Dan inilah semua yang akan menjadikan kita susah di dalam nasa dan sakaratul maut. Maka kalau saja Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menempuh jalan tersebut untuk dicukupkan syaratnya, dibersihkan hatinya, sehingga nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan amanah yang lebih besar, bagaimana dengan kita? Sehingga Maulana Ilyas rahimahullah hafizahullah, beliau minta kepada Allah. Saat itu Maulana Ilyas berada di depan daripada makom baginda sallallahu alaihi wasallam di Nabawi. Maulana Ilyas beritahu, Maulana Ilyas sampaikan dalam hatinya, dalam munajat dan doanya, dia doa kepada Allah melihat keadaan umat ini. Saat itu santri-santri sudah mulai banyak yang khatam, banyak yang, kalau dalam gelaran, banyak yang alim. Tetapi yang dikehendaki ini adalah al-ulama'ul amilin. Tapi dia tahu, cuma sekedar tahu, tetapi mereka tidak amal. Dari mana bisa datang kekuatan amal ini? Dari mana kemudian bisa terjadi perubahan dalam diri umat ini? Sehingga merujuk kepada makalah yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah menjelaskan, la yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Jangan pernah mimpi, kata Imam Malik, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah datang berlaku islah, perbaikan, kebaikan kepada umat ini, tidak akan diperbaiki oleh Allah, illa ma aslaha awwalaha, kecuali mereka ingin menempuh jalan islah, kecuali mereka ini ingin menempuh jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maulana Ilyas minta kepada Allah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada beliau cara yang pernah dilakukan oleh Rasul untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai sebab hidayah dan menjadikan umat ini mendapatkan hidayah. Makanya jangan juga kita terlalu ekstrim berkata tentang mimpi. Kalau mimpi-mimpi yang lain boleh kita nafikan, tetapi kalau mimpi berjumpa dengan Rasul adalah mimpi yang hak. Jangan sampai kita mau samakan semua mimpi. Maka pada saat itu bukan mimpi sebenarnya. Dalam terjaganya Maulana Ilyas rahimahullah melihat bagaimana tahapan prosesi uslah yang telah dilakukan oleh Rasul. Beliau meninggalkan rumahnya, beliau berkholwat, beliau beruzlah dalam hitungan-hitungan hari-hari tertentu. Dan apa yang dilakukan di situ semua dilihat dengan tuntas. Seperti mana masih melihat keadaan Rasul waktu hidup. Maka semua tarjih yang dikeluarkan Maulana Ilyas juga bukan berdasarkan
keinginannya, rekayasanya, tidak, tapi berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan ternyata kitab ini juga sudah menjawab uzlah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, usaha dan upaya yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memurnikan hatinya, untuk menjernihkan kembali hatinya, sehingga setelah proses uzlah itu Allah Subhanahu wa taala berikan amanah yang lebih besar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita juga hari ini mau berusaha untuk menempuh jalan tersebut sebelum nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan amanah yang besar kepada kita. Amanahnya apa coba? Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita, fikihkan kita tentang agama. Allah Subhanahu wa taala berikan satu hal yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Jadi yufaqihu di sini adalah difikihkan. Fikih ini tahu dan amal, itu dikatakan fikih, faqih. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia dalam persoalan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memilih kita untuk melewati, menguatkan diri kita, menguatkan hati kita, melewati proses tahapan-tahapan uzlah. Karena proses ini adalah suatu hal yang mutlak. Tidak bisa kemudian hanya dari meja ngaji tiba-tiba kemudian ya kita bisa mendapatkan kemuliaan dengan sebab-sebab hanya melalui satu tahapan saja, tidak kita melewati tahapan yang lain. Maka sangat ditekankan sekali guru-guru kita, alim ulama, kepada orang-orang yang telah diberikan amanah Al-Quran 30 juz untuk bisa keluar 1 tahun dalam dakwah, minimal 4 bulan sebelum kematian itu datang. Karena sudah disyaratkan juga dalam Al-Quran seperti itu. Tidaklah seseorang nanti dia akan datang kepada Allah yang akan menjadi kifarah dalam umurnya, dalam hidupnya, kecuali dia telah mengorbankan 1/10 dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Berarti itu akan menjadi kifarah, akan menjadi kafarah, sehingga insya Allah seluruh umur kita, seluruh harta kita ini sudah kemudian dibebaskan oleh Allah bighairi hisab. Karena yang paling sulit nanti di akhirat yang akan kita lewati ini, jangankan diazab, dihisab saja sudah berat, bagaimana untuk diazab? Sehingga kita juga diminta untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira, agar supaya ini belum diazab loh. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, agar supaya kelak nanti kami di akhirat diringankan hisabnya, pertanyaannya tidak dibebankan. Bagaimana untuk azab? Azabnya ini jauh lebih berat. Dan insya Allah kalau senantiasa kita mengikuti arahan, mengikuti daripada nasihat-nasihat alim ulama, guru-guru kita, inilah yang akan menjadi kerinduan untuk nanti kelak kita bisa berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.